Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kamu sehingga antaramu dan neraka terbangun tameng. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak punya uang, aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi? Qaulun ma'rufun sadaqah. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah, jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut qaulun ma'ruf. Qaulun ma'ruf juga berarti al-azkar, zikir-zikir itu termasuk sedekah. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim, para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang punya uang, punya harta, mereka telah berangkat pergi dengan pahala yang sangat banyak. Mereka sholat, kami sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami tahajud, mereka pun tahajud. Tapi saat mereka sedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ternyata dari zaman baginda Nabi, orang-orang yang tidak bersedekah nangis. Kalau sekarang kita gimana? Kalau bisa kita lari dari sedekah, ya. Saya dulu sering ngisi kajian tentang zakat. Itu hampir setiap tempat bapak ibu yang gelangnya banyak, ibu-ibu, bapak-bapak rumahnya bagus, mobilnya masya Allah. Itu kalau bertanya bagaimana caranya supaya nggak kena kewajiban zakat, rata-rata begitu. Kayak kita tukang pajak aja ya, biar gimana nggak kena pajak, tapi wajib kena zakat. Dia berusaha terus supaya tidak wajib terkena zakat. Saya lihat ini orang udah banyak menumpuk harta. Bapak saudara mengatakan Allah, makanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta, Allah paksa manusia masuk surga. Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Gimana caranya? Dipaksa, diwajibkan mereka berzakat, dipaksa mereka supaya berwasiat. Kedekatan kita dengan surga sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Itulah kira-kira makna hadis pertama dan kedua. Tapi ada makna yang ketiga, waladun salihun yad'u. Ada makna yang ketiga, waladun salihun yad'u. Ini banyak disalahfahami hadis ini. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata kawan? Kalau bukan anak tidak sampai. Loh, hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya lagi bicara orang tidak bisa lagi beramal kecuali dia punya aset tiga. Aset pertama, harta yang dia sedekahkan dan sedekahnya mengalir. Dua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadisnya tidak bilang selain anak tidak sampai. Dari mana itu zikirnya? Dari mana itu ilmunya? Jadi ada orang baca hadis pakai nafsu, cari hadis untuk membenarkan pikiran sendiri. Selain anak tidak sampai. Kalau begitu besok dia mati, kita nggak usah sholatkan. Kita bukan anaknya, ya. Mau Pak? Ini siapa yang bilang kalau bukan anak tidak boleh? Tidak boleh kita doakan. Tidak sampai jika didoakan. Tidak sampai jika dizakatkan, disedekahkan. Ya sudah, dia mati besok biar anaknya yang urus. Kalau dia tidak punya anak, kita tendang aja masuk lahat. Di Palembang, di Sumatera Selatan ada namanya lahat ya. Mungkin dulu tempat itu apa tuh? Baik. Gimana Pak? Serem nggak? Ya,
Jadi salah baca hadis, salah faham, akibatnya berbahaya. Muncullah beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun lamanya, terjadi perdebatan antara kiai ustadz, kalau bukan anak tidak sampai benar. Wah, itu ramai itu ya. Dulu ada seorang ibu-ibu dibentak sama abangnya. Suami ibu itu meninggal, dia sedang berdoa depan mayat suaminya, dibentak oleh abangnya. Apa kata si abangnya? Hei, doa nggak sampai, yang sampai cuma anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, gimana mau doa apa? Ingin hijrah tapi otaknya nggak hijrah, ilmunya nggak hijrah, emosinya nggak hijrah. Beragama tapi tidak mengagamakan emosinya. Ya. Jadi apa maksud hadis ini? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati, aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat, masih doa, itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Apalagi yang bukan kiai, bukan guru ngaji, nggak ada anak yang ngaji, nggak ada anak yang baca Quran karena kita yang mengajarkannya. Maka banyak-banyak anak, Pak. Banyak-banyak. Masalahnya kalau banyak anak, banyak bini. Bininya nggak sepakat. Ya, jangan salah paham ibu ya. Nanti saya dicubit nanti sama bapak-bapak ini ya. Baik. Hadis ini kita lihat di hadis Tirmizi, di hadis Tabarani, hadis Imam Ahmad. Ternyata di hadis Imam Tirmizi, hadis Ibnu Majah disebutkan lebih dari 3. Maka Imam Suyuti mengatakan, jika dikumpul hadisnya, amal yang masih bergerak setelah orang itu mati adalah 11. 11. Ini Imam Suyuti mengumpulkan hadis. Tapi sekarang kan banyak suyutian, ya. Masih ngotot tuh sampai sekarang di luar sana, mengatakan kalau bukan anak tidak sampai. Jadi kalau masih ada yang ngomong begitu, kita buka lagi Pak terjemahan depannya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia mati, dia tidak lagi bisa beramal kecuali dia punya 3 aset. Kata 3 di situ dalam bahasa Arab laisa lil hasr, bukanlah menunjukkan pembatasan, itu cuma contoh. Jika ada amal selain itu, maka dia